Belajar bersama Kang Koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Kang Koma. Saya harapkan kalian ketika menonton video ini dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang persamaan kuadrat di bab 2. Kita simak sama-sama. Pada layar kalian, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang bab 2 tentang persamaan kuadrat, yaitu materinya akan kita pelajari ke depan. Yaitu pertama adalah bentuk umum persamaan kuadrat, menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, contoh pembahasan, latihan soal, dan nantinya kita akan menerapkan aplikasi matematika di Android. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami bentuk umum persamaan kuadrat, terus memahami cara-cara menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, memahami cara menggunakan aplikasi matematika di Android. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat. Tentunya kalian sudah pernah mendengar persamaan kuadrat, ya. Jadi persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat sebagai berikut, ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C adalah bilangan real atau elemen bilangan real, ya. Jadi kenapa disebut dengan persamaan kuadrat? Karena pangkat tertingginya adalah 2, ya. Memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Oke, lanjut. Bilangan A, B pada persamaan kuadrat tersebut disebut koefisien, sedangkan C adalah konstanta. Ya, A, B ini adalah koefisien, sedangkan C ini adalah konstanta. Kenapa disebut dengan persamaan? Karena ada tanda sama dengan, artinya ruas kiri adalah sama dengan ruas kanan. Jadi persamaan ini adalah sama dengan 0. Oke. Contoh, manakah di bawah ini yang termasuk persamaan kuadrat satu variabel? Ya. A, X kuadrat tambah 3 sama dengan 0. Apakah ini suatu persamaan kuadrat satu variabel? Ya, kita lihat variabelnya dulu. Variabelnya adalah X, ya. Variabelnya cuma 1, ya. Jadi, apakah dia persamaan kuadrat? Kita lihat pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah 2. Jadi, ini adalah persamaan kuadrat, ya, ini adalah persamaan kuadrat. Terus yang B ini X kuadrat tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Pangkat tertingginya mana? 2. Terus kita lihat lagi, apakah variabelnya 1? Oh, ternyata tidak. Variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Maka ini bukan disebut dengan persamaan kuadrat satu variabel. Ini bukan, ya. Ini bukan. Terus yang ini lagi, 4X tambah 4Y sama 1. Nah, ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Pangkat tertingginya adalah 1. Jadi ini bukan, sudah langsung bisa kita tebak bahwa dia bukan persamaan kuadrat. Ya. 2X kuadrat tambah 3X sama dengan 9. Kita lihat persamaan kuadratnya, pangkat tertingginya adalah 2, ya. Jadi ini persamaan kuadrat bukan? Iya. Kita lihat variabelnya cuma 1, adalah variabel X. Seperti ini adalah persamaan kuadrat satu variabel. Oke. Ya, itu. Sekarang contoh 1, menentukan koefisien dan konstanta pada persamaan kuadrat. Tentukan setiap koefisien variabel X kuadrat, koefisien variabel X dan konstanta dari persamaan kuadrat. Ya, A, 2X kuadrat kurang 5X tambah 3 sama dengan 0. Oke,
Tahap pertama kita lakukan adalah nilai koefisiennya variabel X. Kita lihat, kita ingat dulu persamaan bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang ini ya, kalian harus ingat. Ini bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke. Koefisien dari X kuadrat. Jadi yang A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana, kita harus perhatikan itu. Ya, jadi A adalah yang ada di X kuadratnya, B-nya adalah yang X, C-nya adalah konstanta. Jadi A-nya bernilai berapa? Bernilai 2 ini ya. Terus ini yang B-nya 5 atau minus 5? Oh, ternyata di sini adalah minus 5. Jadi kita ambil adalah minus 5. C-nya berapa? 3. Oke, lanjut ke B. Koefisien dari ini langsung saja di sini ada minus 1, minus ya. Jadi satunya tidak ditulis. Jadi kita tulis di sini adalah minus 1. 6. Tulis kita di sini 6. Di sini konstantanya min 5. Ini A-nya adalah min 1, B-nya 6, C-nya min 5. Oke. Sekarang yang C kita lihat. Kita lihat X kuadrat. X kuadrat. Nah, berarti di sini adalah A. A-nya berapa? Di sini ditulis tidak? Oh tidak, berarti kita tuliskan di sini adalah 1. Karena 1 tidak perlu ditulis dalam persamaan. B-nya mana? Yang X. Oh ternyata dia tidak ada dalam persamaan ini. Berarti X-nya adalah 0. Ya. Konstantanya berapa? Oh iya, konstantanya yang ini. Berarti yang tidak ada variabel. Berarti min 25. Kita tuliskan min 25. Oke, selanjutnya cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar atau penjelasan dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut ya. Jadi nilai X, logikanya bagaimana caranya nilai X ini ketika kita masukkan dia adalah sama dengan 0 gitu ya. Jadi yang akan kita cari adalah nilai X itu yang akan memenuhi ketika kita masukkan nilai X ini, kita ganti dengan angka, dia akan menghasilkan 0. Oke. Cara-caranya ada berapa? Ternyata ada 3 cara, yaitu yang pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga adalah rumus kuadrat atau rumus ABC. Selanjutnya ya, yang akan kita pelajari dulu sekarang adalah cara memfaktorkan. Yang pertama ya, sifat yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan adalah sifat faktor 0 ya, faktor 0. Teorinya, untuk setiap P dan Q bilangan real dan berlaku P kali Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau Q sama dengan 0. Memfaktorkan jenis AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Untuk memfaktorkan persamaan kuadrat dengan bentuk AX kuadrat tambah BX sama dengan 0 dapat dilakukan dengan memisahkan X sesuai dengan sifat distributif ya. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya ini ya, C-nya adalah 0. Ini yang C-nya 0 karena di sini tidak, dalam persamaan tidak ada. Berarti cara mengerjakannya adalah faktor 0. Ini persamaannya AX kuadrat tambah BX sama 0. Berarti X ini kita keluarkan, X dalam kurung AX, ini kalau X kali X, X kuadrat ya. B nya ini kalau dikalikan di sini jadi BX, ini yang disebut dengan sifat distributif sama 0. Jadi X ini adalah sama dengan 0 atau AX tambah B sama dengan 0. Jadi ada dua, ini yang ini sama 0 atau yang ini ya dengan 0. Itu adalah faktor 0 nya. Kita dapatkan yang tadi X kuadrat tambah per X tambah BX per X yang ini tadi ya, supaya dapatkan ini dari sini. Memfaktorkan jenis AX kuadrat tambah BX sama 0. Oke, contoh kedua, selesaikan persamaan kuadrat di bawah ini. Ya tadi caranya, berarti yang pertama bagaimana? Ini ada C nya, oh tidak ada, yang C nya sama 0 ini ya, tidak memiliki C atau nilai konstanta.
caranya berarti sama-sama kita bagi dengan X. Sama-sama dibagi dengan X ya. Jadi S kuadrat dibagi X, X ini keluar. Kurang 8X per X sama dengan 0. Terus bagaimana? Oh ya, jadi hasilnya ini S kuadrat bagi X adalah X, 8S bagi X adalah 8. Ini X pangkat 1. Sebetulnya tidak perlu kita tulis apa-apa ya. Jadi hasilnya, jadi hasil faktornya adalah X ini adalah sama dengan 0 atau X kurang 8 sama dengan 0. Terus bagaimana nilai X ini? Nilai X ini min 8 ini kita pindahkan ke ruas kanan dan ruas kiri. Jadi X sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 8. Apakah 0 atau 8? Artinya ketika 0 ini kita masukkan ke dalam persamaan ini akan menghasilkan nilai 0, ataupun 8 ketika kita ganti X ini kita masukkan maka akan juga menghasilkan 0. Boleh nanti kalian buktikan sendiri ya. Yang B, jadi sama juga seperti ini, langsung saja X 2X kurang 5 ya, kita keluarkan X nya, teori simpelnya seperti itu. Terus berarti X yang ini adalah 0 atau 2X kurang 5 sama dengan 0 ya, atau 2X kurang 5 sama dengan 0. Min 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 2S sama dengan 5. Terus kita bagi masing-masing menjadi 2 supaya X ini dia berdiri sendiri, tidak ada lagi temannya. Ini masih ada 2. Jadi bagaimana caranya? Ini pindah ke sini, atau kita simpelnya aturan matematikanya adalah masing-masing dibagi dengan 2 ya. 2S bagi 2 sama dengan 5 per 2. 2 bagi 2 adalah 1, atau X nya di sini sama dengan 5 per 2. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,5 per 2. Jadi ada 2. Jadi 0 atau 5 per 2. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini pasti dia akan menghasilkan 0. Angka 0 ini atau 5 per 2 ini, X ini kita ganti dengan 5 per 2 pasti akan menghasilkan 0. Oke? Paham ya? Ya, kita lanjut. Memfaktorkan jenis X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y, X kurang Y. Bagaimana? Apa itu? Memfaktorkan jenis X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 0. Oke. Contoh ya, contoh. X kuadrat kurang 36 sama dengan 0. Ya. Kita pangkatkan dulu. Pangkatkan semua ya. Ini ya. Ini kita pangkatkan. 36 itu hasil perpangkatan dari berapa? Ya. Ini teorinya adalah X kuadrat kurang B kuadrat. Oke. Jadi yang ini kita pangkatkan. Jadi setelah itu kita jadikan seperti ini. Teori ini ya, X tambah Y, X kurang Y. Jadi X tambah 6, X kurang 6. Ini 6 kuadrat ini ya, sorry, sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah gimana? Berarti ini adalah sama dengan 0 atau ini X tambah 6 sama dengan 0 atau X kurang 6 sama dengan 0. Terus langkah selanjutnya bagaimana untuk menghasilkan X? Ya, menghasilkan X berarti yang ini bagaimana caranya menghasilkan X? Berarti 6 ini kita pindah ruas, jadi X sama dengan min 6. Kenapa min? Di sini adalah plus ya, jadi kalau pindah ruas jadi minus. Itu cara simpelnya. Kalau aturan matematika sebenarnya ini dikurang 6, ruas kanan juga dikurang 6. Oke, ini juga cara simpelnya gini. X kurang 6 sama dengan 0. Ini pindah ruas. Jadi kalau di sini minus jadi plus. Oke, jadi X sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 6,6. Oke, yang kedua, yang B, 4X kuadrat kurang 2X. Ini kita kuadratkan juga ya. Jadi hasil 25 kalau kita kuadratkan jadi 5 pangkat 2. Kita lihat ya. Nah, ingat dulu perkalian ini. A kuadrat B kuadrat sama dengan AB kuadrat. Jadi gimana ini? Kita kuadratkan juga. Iya.
Jadi 2 kuadrat X kuadrat kurang 5 kuadrat. Langkah selanjutnya adalah ini kita pangkatkan 2X dalam kurung pangkat 2 dari sifat ini ya. Jadi kurang 5 pangkat 2 sama dengan 0. Jadi sehingga didapat bagaimana? Sama seperti pengerjaan ini, yang ini ya, sifat ini kita. Jadi iya, 2X tambah 5 dikali 2X kurang 5 sama dengan 0. Hasilnya adalah ini adalah 2X tambah 5 sama dengan 0. Terus bagaimana solusinya? Iya, ini pindahkan jadi min 5, di X sama dengan min 5 per 2. Atau yang ini juga 2X kurang 5 sama dengan 0. Jadi 2X kurang 5 sama dengan 0. Ini kita pindahkan dan ini juga kita pindahkan ya. 2X sama dengan 5, X sama dengan 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Himpunan penyelesaiannya adalah min 5 per 2, 5 per 2. Oke, begitu penjelasan tentang materi tersebut. Nanti di kesempatan yang lain kita akan melanjutkan materi ini tentunya, karena kalau langsung satu kali semua kita bahas mungkin akan memerlukan waktu yang panjang dan mungkin kalian akan juga terlalu banyak untuk memahami itu. Walaupun sedikit, tentu yang saya harapkan dari harapkan dari kalian adalah kalian bisa memahami materi ini. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.